Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setianya kita boleh ada sampai hari ini. Haleluya. Bahkan di tahun yang baru ini kita bisa rasakan penyertaan Tuhan begitu ajaib. Haleluya. Kita mau tinggikan Dia, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada Terima kasih Tuhan. karena kasih-Mu. Sangat baik. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Naikkan syukur di hadapan Yesus atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang ajaib. terima kasih karena buat hidup sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kami Yesus. Terima kasih karena atas anugerah buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Terima kasih Yesus, Haleluya. Haleluya. terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Kasih setia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata dan sempurna dalam kehidupan
kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada kesempatan hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus-Mu saja bekerja dalam kehidupan kami, menjamah kami, memulihkan hidup kami Tuhan. Dan kami siap mendapatkan berkat yang luar biasa dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang bekerja dari awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Sehingga ibadah kami mendapatkan berkat yang dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada tempat perlindungan yang pasti dan kuat selain di dalam Yesus. Sebab Dia adalah gunung batu kita. Dia keselamatan kita. Haleluya. Saudara semua makin berdiri, kita memuji Dia, agungkan Dia. Bahwa Tuhan juga gunung batu. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Bahwa Tuhan juga
takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan,
Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk Engkau terus memimpin langkah kehidupan kami Tuhan. Bersama dengan Engkau kami boleh bangkit Tuhan dari kegelapan dunia ini Tuhan. Bahkan dari kehidupan kami di masa lalu Tuhan, kami boleh menjadi terang Tuhan. Engkau yang terus menolong, menuntun langkah kehidupan kami, untuk kami terus belajar berjalan bersama Tuhan. Ampuni kami ketika di waktu-waktu yang lalu kami berjalan dengan kekuatan kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau rindu untuk kami berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, untuk Engkau isi dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang adalah pelita bagi jalan kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menuntun langkah kehidupan kami Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh terus berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kehidupan kami, meskipun kami berada dalam rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan kami, bahkan hamba-Mu yang Kau pakai, yang Kau utus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau yang urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami peralaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan, dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya. Kehadiran Tuhan atas hidup kita pasti akan memberikan damai sejahtera dan sukacita, memberikan kekuatan dan kesehatan dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya baru menjadi pengerja di GPDI Kramat, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mempunyai ada 2 pokok doa yang memang saya sebut, saya rahasiakan pada saat itu pokok doanya. Pokok doa saya yang pertama adalah supaya saya menjadi gemuk. Pokok doa yang kedua, supaya saya murah senyum. Untuk pokok doa yang pertama, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena memang Tuhan telah menjawab doa saya. Ternyata untuk menjadi gemuk, Tuhan mengirim istri. Jadi, saya menganjurkan kepada saudara-saudara yang ingin menjadi gemuk, single-single yang ingin menjadi gemuk, menikahlah.
supaya bisa menjadi gemuk. Nah, untuk pokok doa yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, supaya saya murah senyum karena memang waktu saya di sekolah Alkitab menjadi pengerja di sana, istilah yang suka digunakan di sana itu adalah BG Boys. Saya itu dikenal sebagai Kak, atau mereka suka sebut Kak Sangar, begitu, karena memang wajah saya ini adalah ketika saya lihat di kaca saat disebut Kak Sangar, saya lihat wajah saya memang wajahnya cukup menyebalkan begitu ya. Kalau saya diam, orang melihat saya itu kayak menantang berkelahi begitu. Dalam pelayanan kita memang harus ramah, memang Alkitab mengatakan begitu, kita harus ramah terhadap orang lain. Tapi yang terjadi dalam hidup saya pada saat saya diam itu memberi dampak yang tidak baik. Itu sebabnya ini menjadi pokok doa saya supaya wajah saya ini ramah, penuh dengan senyuman begitu, sehingga orang lain itu bisa bersahabat baik dengan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mengingat di dalam Alkitab ada satu tokoh yang sungguh luar biasa, yang sangat dihormati oleh tiga agama yang ada di dalam dunia ini. Musa dikisahkan di dalam Alkitab, atau Paulus juga mengatakan bahwa Musa ini penuh dengan kemuliaan karena dia melihat apa atau dia mempelajari apa yang dialami oleh Musa. Tercatat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18, saat Musa diminta untuk naik ke Gunung Sinai, saat itu ada awan kemuliaan di sana, dan kita mengerti bersama bahwa Musa masuk ke Gunung Sinai itu, ke awan kemuliaan itu selama 40 hari 40 malam. Dan saya mau sebutkan bahwa dia mendapatkan didikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pengajaran hukum Taurat dia terima di sana. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada saat atau selesai dia berada di sana, dia turun menemui bangsa Israel pada saat itu, dijelaskan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-29, saya ingin membacanya sekalipun ini bukan sebagai ayat pokok saya. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Pengalaman dari Musa saat dia berbicara dengan Tuhan, mendapatkan pengajaran yang begitu indah dari Tuhan, saat dia turun, dia tidak mengerti, dia tidak paham bahwa kulitnya itu bercahaya, penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya berpikir bahwa kalau seandainya zaman sekarang ada tempat perawatan wajah yang punya kualitas seperti ini, wow, rasanya tempat perawatan wajah itu orang antri di sana supaya wajah mereka bercahaya, wajah mereka disebut penuh dengan kemuliaan. Tapi ternyata memang tidak ada perawatan wajah yang mempunyai kualitas seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita mempelajari akan kebenaran firman Tuhan, bahwa ternyata dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada kemuliaan Tuhan. Begitu. Allah telah meletakkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan atas kehidupan anak-anak Tuhan, atas kehidupan gereja. Mari kita melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-60, di ayatnya yang kedua, ini merupakan ayat pokok saya. Dan tema pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasmu. Sekali lagi, kemuliaan Tuhan
menjadi nyata atasmu. Yesaya pasal yang ke-60 di ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Perhatikan di sini, ini ayat tema saya atau judul pemberitaan firman Tuhan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata atas kehidupan kita. Maksudnya apa ini? Kemuliaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat di dalam Alkitab, di pasal-pasal sebelumnya, maka kita dapat mengerti, kita dapat memahami bahwa yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan itu apa? Begitu. Sebenarnya istilah yang digunakan oleh Yesaya untuk terang, cahaya dan kemuliaan Tuhan ini adalah bahasa gambaran sebenarnya dari kehadiran Tuhan atas kehidupan umatnya. Ini adalah bahasa gambaran dari kehidupan umatnya. Kalau dikatakan di sini kegelapan menutupi bumi, kegelapan yang dimaksud di sini di pasal sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kegelapan ini menunjuk kepada dosa. Kegelapan menunjuk kepada kejahatan. Gitu. Berarti terang, kemuliaan, cahaya di sini menunjuk kepada kehadiran Tuhan atas kehidupan umatnya. Bentuknya seperti apa? Maka kita melihatnya di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayatnya yang ke-21. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayatnya yang ke-21 dikatakan begini. Adapun aku, Tuhan, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita dapat melihat dari ayat ini kalau kegelapan, kekelaman ini menunjuk kepada dosa, maka terang, kemuliaan atau cahaya ini menunjuk kehadiran Tuhan. Maksudnya apa? Atau dalam bentuk seperti apa? Dalam bentuk seperti Roh Allah dan firman-Nya. Begitu. Dan di sini dikatakan bahwa Roh Allah menghinggapi, Roh Allah ditaruh atas mulut orang-orang yang percaya kepadanya. Tentu saja kita mengerti, kita pahami bahwa apa yang kita baca ini pada zaman Yesaya ini merupakan nubuatan. Dan nubuatan ini sudah digenapi ketika di kamar loteng Yerusalem. Ada roh yang dicurahkan, ada firman yang luar biasa yang diberitakan sedemikian rupa. Jadi kita dapat mengerti arti daripada kemuliaan Tuhan atas kita, artinya adalah ada Roh Allah, ada firman atas kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa ketika Roh Allah ada dalam kehidupan kita, Dia berdiam, dan itu memang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan. Bahwa Roh Allah itu Dia berdiam, Dia tinggal. Artinya dalam hidup kita sudah ada terang. Di dalam hidup kita sudah ada kemuliaan. Begitu. Dan kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan itu pasti nyata. Begitu. Kan beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan dalam ibadah doa 10 hari menjelaskan tentang keberadaan daripada Roh Kudus, begitu, untuk
memberitahukan kepada orang bahwa Roh Kudus itu seperti apa, tentu saja memang sangat sulit begitu, karena baru nama roh. Roh itu tidak bisa dilihat, kan begitu ya. Kemudian roh itu tidak bisa diraba, itulah roh begitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan tentang keberadaan daripada roh itu begitu, tapi nyata kerjanya atas kehidupan kita. Dan saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus sekalipun sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilihat, tapi kita bisa mengenal akan Roh Kudus itu karena Dia bekerja atas hidup kita. Apa yang Dia lakukan? Roh Kudus itu, Dia menolong kita. Begitu. Dari sekian banyak kerja nyatanya dalam kehidupan kita, salah satunya adalah Dia menolong kita. Begitu. Itu sebabnya Injil Yohanes mengatakan bahwa sebelum aku pergi, aku akan mengirim penolong yang lain kepadamu. Begitu. Jadi Roh Kudus itu dikirim oleh Allah untuk menolong kehidupan kita. Dan kita sudah pelajari dengan sekian banyak hamba-hamba Tuhan menyampaikan akan hal ini. Bahwa Roh Kudus Dia sudah berdiam. Dia sudah menyertai dan Dia berdiam dan Dia mau menolong kehidupan kita. Dia mau menolong. Dan mari kita saya ingin melihat dalam pertemuan ini ada kurang lebih mungkin 2 atau 3 hal. Bagaimana Dia menolong gitu. Karena dengan kita tahu bahwa Dia menolong, maka kita dapat pahami bahwa Dia benar-benar ada atas kita. Kemuliaan Allah benar-benar ada atas kehidupan kita. Dia menolong kita, saya ingat Dia menolong kita dengan mengajar kita, membuat kita mengerti akan firman Allah, dan Dia mau mengingatkan apa yang kita sudah terima. Jadi Roh Kudus membuat kita mengerti, Roh Kudus membuat kita mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Ini luar biasa. Rasanya ini saya sudah jelaskan sekian banyak waktu yang lalu. Dan Dia menolong hidup kita, Dia menolong kita untuk bisa berdoa. Untuk bisa berdoa. Coba kita melihatnya di dalam Roma. Roma pasalnya yang ke-8. Di ayatnya yang ke-26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa Roh itu menolong kita untuk berdoa. Dari Roma tadi kita dapat pahami, kita dapat mengerti bahwa ternyata seberapa lama kita menjadi orang Kristen, sebenarnya kita tidak cakap berdoa, begitu. Karena alasan utamanya adalah karena pengetahuan kita tentang kehendak Allah itu terbatas. Kalau kita tahu kehendak Allah, apa yang Allah inginkan, kemudian kita tambah berdoa, maka perfectlah doa kita, sempurnalah doa kita. Yang terjadi adalah kita tidak banyak tahu tentang kehendak Allah. Inilah yang membuat kita tidak cakap berdoa, begitu. Kita tidak cakap. Jadi orang yang memiliki kemampuan berdoa bukan karena dia memiliki kemampuan untuk berkata-kata atau menyusun kata dengan baik. Begitu. Bukan itu orang yang disebut cakap berdoa. Tetapi orang yang cakap berdoa
menurut saya bahwa doanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, ternyata memang kemampuan kita untuk mengetahui kehendak Tuhan itu terbatas, begitu. Alkitab sudah menjelaskan bahwa pikiran kita dan dengan pikiran Allah itu ada jurang yang terpisah, begitu. Seperti langit dan bumi jaraknya, begitu. Jadi kita mengetahui kehendak Tuhan itu sungguh-sungguh sangat terbatas. Inilah sekali lagi saya katakan bahwa inilah yang membuat kita seberapa lama kita menjadi orang Kristen ternyata kita tidak cakap berdoa. Dan memang Roma sudah mengatakan begitu. Begitu. Itu sebabnya Roh Kudus, Roh Allah, begitu, Dia membantu kita untuk berdoa. Dia membantu kita berdoa karena memang Allah atau Roh Kudus itu tahu maksud Allah, kehendak Allah, begitu. Dan ketika dia berdoa, maka perfectlah, sempurnalah doa yang dinaikkan. Coba kita melihat di dalam Yesaya. Saya hanya sedikit menjelaskan tentang doa di sini. Yesaya pasalnya yang ke-59, kita kembali ke sana. Yesaya 59, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Begitu. Jadi ayat ini memberikan penjelasan kepada kita tentang Allah kita yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dia punya tangan yang tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, menolong kehidupan kita. Dia punya telinga yang selalu terbuka untuk mendengar setiap permohonan anak-anak Tuhan. Begitu, ini Allah kita. Begitu. Tapi ayatnya yang kedua di sana dikatakan, Yesaya 59 ayatnya yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita lihat di sini bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh luar biasa, tetapi ternyata Dia mengambil sikap untuk menyembunyikan dirinya saat kita berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Kenapa dia tidak mau mendengar, katakan saja seperti itu. Kenapa dia tidak mau mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan? Yesaya katakan bahwa karena dosa, karena kejahatan. Begitu, karena kejahatan, karena dosa. Disinilah kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus luar biasa. Ketika dia berdiam atas kehidupan kita. Coba kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-16. Maksud saya Yohanes pasalnya yang ke-16. Di ayatnya yang ke Yohanes 16. Di ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini. Ini salah satu kerja Roh Kudus. Dan kalau ia datang, maksudnya Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, kita melihat ini, pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia datang, dia sudah berdiam, begitu, berdiam atas kehidupan kita, dan itu adalah bukti kemuliaan Allah, ada firman. Dia mengajarkan kita sedemikian rupa, kemudian ada hal-hal yang indah, yang baik, yang juga dia kerjakan atas kehidupan kita. Jikalau ada dosa, ada kejahatan atas kehidupan kita, maka Roh Kudus menyadarkan kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Begitu. Sebab kalau seandainya masih ada dosa dalam kehidupan kita, maka Yesaya mengatakan, sekalipun tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, sekalipun telingaku masih terbuka untuk kita, tapi aku mengambil sikap untuk menyembunyikan diri karena dosa dan kejahatan. Begitu.
Jadi Roh Kudus dia mulai bekerja atas hidup kita untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita akan segala dosa kita. Saat kita sadar, maka kita bertobat di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa-dosa kita, dan kita masuk ke tahap selanjutnya. Di dalam Roma tadi, dia berdoa untuk kita kepada Allah. Saat dia berdoa untuk kita kepada Allah, berkat yang dia berikan atas kehidupan kita, kita percaya itu berkat yang kudus. Itu kita percaya adalah berkat yang suci dia berikan atas hidup kita. Kita sepakat bersama-sama bahwa kalau berkat Allah kudus, kalau berkat Allah itu suci, dia tidak layak berada di tempat atau dimiliki oleh orang-orang yang tidak suci. Orang-orang yang tidak kudus. Itu sebabnya dia harus membersihkan hidup kita. Dia harus menyadarkan kita. Dan kita juga harus mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan supaya, atau bertobat kepada Tuhan supaya kita layak untuk menerima berkat kudusnya dari Tuhan. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus atas hidup kita. Dia nyata. Amin. Gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, seringkali dia mengingatkan kita, bukan? Begitu. Dia mengingatkan kita. Dia menggunakan hati nurani kita untuk berbicara kepada kita, atau dia gunakan firman Allah, begitu? Atau dia gunakan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk supaya kita sadar bahwa kita sudah bersalah. Begitu. Yang pasti dia mau supaya kita bertobat agar doa yang dia naikkan, doa yang dia ucapkan, itu benar-benar berdampak atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Gitu. Jadi kita sudah melihat arti dari kemuliaan Tuhan atas kita, menjadi nyata atas kita. Gitu. Itu maknanya, artinya roh itu ada dalam hidup kita. Gitu. Dia nyata, dia pasti ada dalam hidup kita karena ada kerja yang sungguh sangat jelas kita alami di dalam Tuhan. Dia mengajar, kemudian dia menolong kita untuk berdoa. Dan masih banyak pertolongan-pertolongan dari Roh Kudus yang dijelaskan di dalam Alkitab untuk menjelaskan akan kenyataan kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Rasanya kalau mau dijelaskan di sini ada terlalu banyak begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mengerti karena perjalanan hidup kita pasti mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sungguh sangat indah yang meneguhkan iman percaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ingin melihat bahwa kalau kemuliaan Tuhan itu ada, yaitu Roh Kudus ada dalam hidup kita, firman-Nya ada dalam hidup kita, maka kemuliaan Tuhan itu harus berdampak. Begitu. Kemuliaan Tuhan itu harus berdampak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melihat dalam Yesaya di sini, dijelaskan di dalam Alkitab bahwa terang Tuhan akan menarik orang-orang akan datang kepada terang itu. Ini nubuatan firman Allah. Domba Kedar dan domba Nebayot akan menjadi persembahan. Begitu. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepada terang yang ajaib itu. Kepada kemuliaan yang luar biasa itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apakah yang menjadi peran kita sebenarnya supaya orang-orang itu datang? Maka di dalam Yesaya tadi, di ayatnya yang pertama dikatakan begini, bangkitlah, bangkitlah karena kemuliaan Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam hidupmu. Kita harus betul-betul bangkit. Bagaimana kita bisa bangkit untuk dapat menjadi terang? Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ingin dengan cepat membacanya. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-58 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Dikatakan begini. Bagaimana kita bisa menyatakan kemuliaan kepada orang lain sehingga orang lain bisa tertarik berbondong-bondong. Domba Kedar dan Nebayot bisa datang kepada terang yang ajaib itu.
Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ini merupakan ayat-ayat terakhir saya. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, perhatikan di sini, dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bahwa waktu itulah, perhatikan di sini di ayatnya yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan makin mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kita, nyata dia bekerja. Yang harus kita perhatikan adalah kemuliaan Tuhan itu berdampak bagi orang lain. Bagaimana cara kita supaya kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita berdampak bagi orang lain? Berbuatlah baik kepada orang lain. Dan itu Alkitab sudah jelaskan. Alkitab sudah katakan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kemuliaan Tuhan itu sudah ada. Dia berdiam dalam hidup kita. Kita tidak sama seperti apa yang disebut dalam Alkitab seperti Musa. Enggak sama. Kita agak berbeda begitu. Ketika Musa keluar, kemuliaannya dia wajahnya bercahaya. Kita enggak sama seperti itu. Janji firman Tuhan, kemuliaan Tuhan, kalau roh Allah ada, firman Tuhan Allah ada dalam kehidupan kita. Tentu saja bukan hanya kita yang menikmati, karena dia bekerja atas hidup kita. Pasti gitu. Bukan hanya untuk kita, tetapi harus berdampak. Itu sebabnya Yesaya katakan bangkitlah. Gitu. Nyatakan kemuliaan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kita akan melihat sendiri. Domba Kedar dan Nebayot akan datang. Kekayaan dari negeri seberang akan masuk dalam gereja Tuhan. Kita percaya hal itu terjadi Bapak Ibu. Yakinilah hal itu terjadi. Akan dinikmati oleh gereja Tuhan. Akan dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Asal yang pasti kita mau mengulurkan tangan kita untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat kita menolong orang-orang di sekitar kita, pada saat itulah kita menyatakan terang Allah kepada mereka. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang pasti bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata atas hidup kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ada di rumah, mari kita berdiri semua. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita percaya bahwa Roh Kudus berdiam atas kehidupan kita. Itu tanda kemuliaan Allah ada dalam hidup kita. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dengan kuasa. Dia ada dengan kuasanya. Dia ada untuk memulihkan kehidupan kita. Dia ada supaya gereja Tuhan menjadi terang, memberi dampak untuk orang-orang di sekitar. Dia ada untuk mendorong kita supaya menjadi tangannya Tuhan menolong orang di sekitar kita. Berhembuslah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan harus berdampak untuk orang-orang di sekitar kita. Ada begitu banyak mereka minta pertolongan. Sekarang ini, inilah waktunya untuk kita dapat menjadi terang.
Ini waktunya untuk kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan yang berdiam atas hidup kita. Caranya sederhana. Jadilah tangannya Tuhan untuk menolong. Haleluya, haleluya. 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 Firman Tuhan sudah berkata bahwa Roh Kudus berdiam atas hidup kita. Haleluya. Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kenyataan Roh Kudus tidak bisa dirasa oleh orang-orang di sekitar kita. Jikalau kita tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan bantuan. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan Tuhan yang ada dalam hidup kita harus berdampak terhadap orang-orang di sekitar kita. Janji firman Tuhan bahwa orang-orang di luar sana akan datang berbondong-bondong kepada terang Tuhan yang ajaib. Allah sudah berperan untuk menerbitkan terang itu. Allah sudah berperan untuk memberikan kemuliaan itu atas hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana peran kita? Peran kita adalah menyatakan kemuliaan Tuhan itu kepada orang di sekitar kita. Caranya sederhana. Ulang-ulang saya katakan, caranya hanya sederhana. Berikan pertolongan kepada mereka yang menjerit hari-hari ini. Minta pertolongan. Masa pandemi sekarang ini adalah kesempatan kita gereja Tuhan untuk menjadi terang. Masa pandemi sekarang ini kesempatan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Biar itu dirasa, saudara. Biar itu dinikmati, saudara. Haleluya. Jangan tunda. Jangan tunda. Hari ini, sekarang ini, marilah kita berkomitmen untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Hai anak-anak, orang tuamu membutuhkan pertolongan. Hai orang tua, anak-anakmu membutuhkan pertolonganmu. Haleluya. Hai sidang jemaat Tuhan, hai gereja Tuhan, Kedar dan Nebayot membutuhkan pertolonganmu. Bangkitlah sekarang, jadilah terang. Haleluya. 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 Percayalah, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Seringkali kita sulit menjelaskan kenyataan Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi ketika kita memberanikan diri untuk menolong orang, itulah penjelasan kita kepada orang lain bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dia sudah berhembus untuk kita, sudah menghidupkan kita, sudah membangkitkan kita. Dulunya kita hidup dalam kegelapan, dalam kekelaman. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, terang yang ajaib memenuhi hidup kita. Haleluya. Haleluya. Biarlah terang ini kita dapat bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah kemuliaan Roh Kudus bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berhembuslah Roh Kudus. Pulihkan kami. Tuhan, kami punya banyak alasan untuk terpuruk.
Kami punya banyak alasan hidup dalam kegelapan. Tapi kami percaya, kami punya satu alasan yang sangat indah untuk kami bangkit. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Haleluya. Dan kami percaya hal itu Tuhan. Roh Kudus menyertai dan diam atas kami. Haleluya, haleluya. Amin. Penuhi kami, kuasai kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan hadirat-Mu. Amin Tuhan. Kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan dalam gereja-Mu, dicurahkan dalam keluarga kami, dalam pribadi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Tuhan, haleluya. Ini kami, ini aku Tuhan. Kami serahkan segenap diriku padamu. Seluruh hidup kami, kami persembahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, dulunya kami berpikir sulit untuk menjadi terang-Mu, tapi kebenaran firman-Mu sudah mengajari kami untuk dapat menjadi terang-Mu sederhana Tuhan. Asal kami menyerahkan hidup kami, Roh Kudus berdiam dalam hidup kami. Asal kami, tangan kami terulur untuk orang-orang di sekitar kami. Haleluya. Saat itulah terang Tuhan bersinar atas hidup kami. Kemuliaan Tuhan nyata atas hidup. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami. Amin Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami berserah kepadamu. Haleluya. Serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus-Mu, terima kasih atasku. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Allah Bapa kami di dalam sorga, karena sungguh Engkau adalah Allah yang luar biasa.
Allah yang telah membebaskan kami dari kegelapan dosa. Allah yang telah menjadi terang atas kehidupan kami. Allah yang telah memberikan kemuliaan atas hidup kami dengan kenyataan roh-Mu, dengan kenyataan firman-Mu yang berdiam dalam hidup kami. Tuhan, Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kenyataan dari kemuliaan Allah benar-benar dapat kami rasakan, karena semuanya hal-hal yang indah kami nikmati di dalam Engkau. Kemuliaan Allah yang adalah Roh Allah telah menolong kehidupan kami, mengajari kami, mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Roh Allah yang ada dalam kehidupan kami menolong kami untuk bisa berdoa kepadamu. Kami sadar ya Tuhan, sekian banyak waktu yang lalu ketika kami hidup dalam kegelapan, saat kami mengutarakan isi hati kami kepada Sang Khalik, kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan. Telinga-Mu selalu terbuka atas kehidupan orang-orang yang berseru. Namun Tuhan, doa-doa yang kami naikkan kepadamu sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Itu karena memang cara hidup kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami hidup dalam kegelapan. Tetapi kami sungguh bersyukur kepada Engkau Bapa di sorga dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, menolong kami, menyadarkan kami, menginsafkan kami, sehingga kami bertobat di hadapan Engkau. Kami mohon pengampunan di hadapan Engkau, dan Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami mohon pengampunan daripadamu. Engkau Allah yang setia dan adil, mau mengampuni segala dosa kami. Dan saat kami disucikan dan dikuduskan oleh Engkau, maka Roh Kudus yang ada dalam hidup kami membantu kami berdoa. Dan kami percaya doa didengar oleh Tuhan. Dan kami memperoleh hal-hal yang indah di dalam Engkau, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk kenyataan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan Tuhan yang berdiam dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa di sorga, tolong kami agar kami dapat menyatakan kemuliaan Allah itu untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berani untuk memberikan perhatian. Kami berani untuk memberikan pertolongan ya Tuhan. Kami tidak menunda-nundanya. Kami mau menolong orang-orang. Karena dengan cara itulah Bapa di sorga, kami menjadi terang. Dengan cara itulah kemuliaan Tuhan berdampak untuk orang-orang di sekitar. Dan kami yakini, kami akan melihat orang-orang akan datang berbondong-bondong kepada terang yang ajaib. Orang-orang akan datang berbondong-bondong kepada gereja Tuhan, mau percaya kepada Engkau. Terima kasih, Engkau sungguh-sungguh luar biasa. Umat Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami di sini berdoa, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Kalau mereka lagi dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan ya Tuhan. Sehatkan mereka, kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka dalam keadaan terpuruk, usaha mata pencarian mereka, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati mereka semuanya dan Allah membuka jalan segala usaha mata pencarian mereka ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan besertalah dan buatlah semuanya itu berhasil. Dan kami percaya dengan keberhasilan ini Engkau dipermuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, doa kami juga kepadamu Bapa. Tuhan tolong berkati Bapak Gembala kami, berkati keluarga gembala kami Tuhan. Para wakil gembala kami dalam nama Yesus Tuhan tolong berkati. Kondisi mereka sekarang ini tapi kami percaya Allah beserta dengan mereka dan Allah akan memulihkan
dan memberkati kehidupan mereka. Beri hikmat akal budi, beri pengurapan atas kehidupan mereka, agar mereka dapat membawa sidang jemaat Tuhan kepada pertumbuhan rohani yang indah di pemandangan Tuhan. Doa kami juga kepadamu untuk kota kami ya Tuhan, untuk bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, usaha-usaha pemerintah kami dalam usaha mereka mensejahterakan. Tuhan beri hikmat akal budi atas kehidupan mereka. Usaha-usaha mereka menanggulangi penyebaran virus corona ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati semuanya. Supaya kota ini dan bangsa ini menjadi kota dan bangsa yang sejahtera, terbebas dari berbagai penyakit ya Tuhan. Sehingga ini juga akan memberi dampak yang baik bagi umat Tuhan. Umat Tuhan bisa beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Kekasih-kekasihku, dimanapun Engkau berada, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.